Anak-anakku sekalian, begitulah manusia ini tidak pernah mau tahu proses. Dia mau setelah jadi. Maka dalam proses ila haddit tamam ini sabar-sabar. Kami sudah sabar Ustadz. Betul, saya hanya cerita saja, bukan nyuruh sabar, tidak. Saya tahu anak-anakku lebih sabar daripada Ustadz Abdul Somad. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang gagah perkasa, menyematkan cincin yang cantik dan indah di tangan seorang perempuan yang cantik, gadis jelita yang baru saja akad nikah, dengan senyum yang lebar, karena memang mulutnya lebar. Aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas berlian permata bertahtakan zamrud katulistiwa tunai. Semua mata melihat cincin yang indah. Masya Allah, tabarakallah, foto pun silih berganti. Tapi orang tidak satu pun mau tahu bagaimana proses cincin itu, batu itu. Bagaimana cincin itu adalah emas. Dan emas itu dari pedalaman sungai di Kalimantan. Mereka mengambil tanah liat, dimasukkan ke dalam kuali, diputar di sungai untuk memisahkan tiga yang kuning. Kuning tanah liat, kuning emas, dan kuning satu lagi. Setelah sampah-sampah terbuang, setelah tanah liatnya bersih, nampaklah ada kuning butiran-butiran. Setelah itu yang kuning-kuning emas ini dicampur, dibakar, dipahat, diukir, dibentuk. Kurang sempurna, dibakar sekali lagi, dipahat, dibentuk. Barulah diletakkan permata. Permatanya pun dari dalam tanah. Batu yang kuat itu dibelah. Setelah dibelah, dipecah. Setelah itu diambil butiran permata, diasah dengan gerenda, dirapikan. Setelah itu diletakkan di atas cincin emas, diletakkan di tangan, diletakkan di etalase kaca di toko emas. Laki-laki dengan perempuan yang akan menikah, laki-laki itu bertanya, "Adinda, cincin mana yang kau mau untuk pernikahan kita?" Ini. Dipanggil penjual, "Kok berapa harganya?" 300. Apa? Orang hanya tahu hasil akhirnya dan tidak pernah mau tahu bagaimana prosesnya. Begitu juga dengan pondok modern Gontor Putri Mantingan 1 dan 2. Ketika sekarang Ustadz Abdul Somad datang melihatnya, wow, amazing, luar biasa. Tapi bagaimana proses para kiai perjuangan mereka dulu. Oleh sebab itu maka datang kemari adalah Abdul Somad ingin melihat bagaimana proses-proses. Semuanya berproses. Manusia ini pun proses. Manusia berproses. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu alaqatan misla dhalik. Thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Diciptakan 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Daging ini berubah menjadi tulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Tulang itu kami balut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kami robah menjadi bentuk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Proses-proses diikuti 9 bulan 10 hari dalam proses yang panjang. Barulah lahir dalam bentuk manusia yang sempurna. 9 bulan 10 hari. Kabarnya dulu begitu. Sekarang 3 bulan sudah banyak yang jadi. Na'udzubillah. Tapi Allah Ta'ala ciptakan manusia sempurna ini. Maka makna tarbiyah yang pertama, Rabba yurabbi tarbiyah. Hasil dari tarbiyah itu akan lahirlah murabbiyat. Murabbiyat inilah yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan insyaallah. Dan itu lahir dari Gontor Putri 1, 2, 3 sampai 7 dan seterusnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Abdul Somad menyampaikan tausiah di depan laki-laki, 100 laki-laki yang mendengar ceramah Abdul Somad. Tapi yang betul-betul mendengar hanya 50.
Yang 50 lagi sudah pindah ke alam ghaib. Tapi kalau ada yang mendengar ceramah Abdul Somad itu 100 perempuan, maka dia akan melahirkan 100 anak menjadi 200. Tentunya dia punya suami, 100 suami menjadi 300. Dan dia akan punya 100 menantu, 400. Dan akan menjadi selanjutnya 450. Karena cucunya sebagian lahir, sebagian belum. Dari 100 perempuan, maka akan lahir generasi 500.000. Oleh sebab itu maka kalau mau mendidik bangsa, betul kata-kata hikmah bukan hadis Nabi. An-nisa imadul bilad. Pemimpin perempuan adalah tiang tonggak negara. Idza salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, maka insya Allah negeri ini akan baik. Wa idza fasadat, tapi kalau perempuannya rusak, fasadatil bilad, maka negeri ini pun akan menjadi rusak. Kiai-kiai kita, wakil-wakil pembina kita, dosen-dosen kita, guru-guru kita yang ada di depan ini, laki-laki yang gagah perkasa ini semuanya lahir dari rahim perempuan. Betul? Ada yang langsung turun dari planet Mars? Enggak ada. Oleh sebab itu jangan sepelekan perempuan. Makanya kata Nabi SAW, man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, berapa anak perempuan? 3. Bagaimana kalau 2? 2 pun masuk surga juga. Kalau mendidik 2 masuk surga, apalagi mendidik 7.000 orang. Makanya nanti kalau saya ditanya malaikat, berapa yang pernah kau ceramahi Abdul Somad? 7.000 ya Allah. Di mana? Gontor Putri 1 dan 2. Berapa kali? Rasanya baru sekali ya Allah. Kebahagiaan yang luar biasa. Tadi saya mulai jam 10, sekarang 10.20 habis materi yang pertama. 20 menit, 20 menit, 20 menit. Ustaz Abdul Somad harus disiplin karena mereka di sini orang-orang yang disiplin. Waktunya tidak ada yang hilang percuma, waktunya tidak ada yang hilang sia-sia. Sedangkan 17 Agustus saja mereka masuk kelas. Mereka adalah anak-anak murabbiyat, calon pemimpin, melahirkan generasi bangsa yang disiplin. Kalau sudah dikatakan jangan ada yang pakai kamera, 1 pun tak ada pakai kamera. Semua perempuan tidak pakai kamera. Yang pakai kamera laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Di tempat-tempat lain kalau saya ceramah, itu banyak yang kehilangan kontrol. Banyak pergi saya ke satu sekolah menjerit anak-anak perempuan, Ustaz, Ustaz. Tapi di sini tadi saya buka kaca, saya melambai, semuanya diam aja. Dalam hati saya, kena kau sekali ini Abdul Somad. Ente hari ini masuk ke tempat murabbiyat, bukan cheerleader. Mereka adalah anak-anak. Inilah poin yang kedua. Poin yang pertama, insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Proses yang kedua yang dimaksud dengan tarbiyah adalah an-numu waz-ziyadah. An-numu tumbuh, az-ziyadah bertambah. Sekarang kalau sudah disebut kata tumbuh, selalu kita dengar iklan di TV, tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Bukan pertumbuhan itu yang saya maksud. Tumbuh apanya? Tumbuh pemikirannya. Ada orang tidak punya anak, tapi dia menulis buku. Maka orang Arab berkata, hadza min banati fikrihi. Hadhihi min banati fikrihi. Apa makna banat fikri?
hasil buah pemikirannya. Ada orang meninggal tidak punya anak, tidak apa-apa, karena doa orang lain tetap mengalir kepada dia. Tapi ada orang punya banat fikri, tumbuh pemikirannya. Imam Nawawi tidak menikah, tidak punya anak. Imam Ibnu Taimiyah tidak menikah, tidak punya anak. Sayyid Qutb yang menulis tafsir fi Zilalil Quran tidak menikah, tidak punya anak. Bahkan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis satu kitab berjudul Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang sampai mati tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada pernikahan. Tapi jangan gara-gara ini lalu ada tekad tidak akan menikah. Jangan. Ada ketika saya sampaikan ini datang mahasiswa laki-laki. Ustadz, saya setelah mendengar ceramah Ustadz bertekad tidak akan menikah. Saya katakan jangan. Tapi Imam Nawawi tidak nikah. Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah di zaman mereka perempuan yang kelihatan cuma matanya. Zaman sekarang matanya tertutup, yang lain terbuka. Mohon maaf, tidak layak, tidak sopan ucapan Abdul Somad. Tapi yang saya katakan fakta dan data, bukan fiktif dan ilusi. Oleh sebab itu makna yang kedua adalah an-numu. Apanya yang tumbuh? Tumbuh pemikiran. Berawal dari cara menulis, menghafal surat-surat pendek, mengenal huruf Arab, sampai kepada menghafal mahfuzat, man jadda wajada, man sabara zafira, man sara ala darbi wasala. Mulai meningkat al-qiraatul rasyidah mutala'ah, kana Muhammadun na'iman fi firashihi wa sa'atu asrun wal lailu kulluhu zalamun wa bardun laisa fiha sautul harik illa fi syari. Itu semua adalah an-numu. Dia tumbuh wa ziyadah, terus ada tambahan setiap hari. Selama di pondok terus bertambah. Pagi belum masuk air putih, belum masuk teh manis, tapi mau produk sudah 2 masuk. Kulu jamaatan, kuplun masuk ke dalam kepala. Oleh sebab itu ini mesti kita tanamkan bahwa murabbiyat tidak pernah berhenti berkreasi, berinovasi. An-numu, tumbuh, waziyadah, bertambah. Pertumbuhan tubuh dan badan saya tidak ragu sedikit pun. Tinggal di Gontor Putri 1 dan 2, pertumbuhan gizi, udaranya cerah, airnya. Ini Ustadz Abdul Somad, air kalau disedot dari bawah, ini dia ada banyak kapur, zat kapur. Lalu dari mana airnya Pak Kiai? Air diambil dari gunung di bawah. Apa maknanya? Airnya steril, airnya bersih, airnya murni. Bagaimana dengan makanannya? Ikannya halalan thayyibah, makanannya bergizi dan sehat. Makanya saya sampaikan tausiah hampir setengah jam. Semua mata tetap di tempat lain. Kadang kita ceramah, kita bicara bumi, dia sudah naik ke langit. Tapi hari ini Masya Allah, tabarakallah, siapa bilang anak pesantren pertumbuhan tubuhnya tidak sehat, tidak normal? Siapa katakan an-numu wa ziyadah zahiran wa batinan, jisman wa ruhan, spiritual maupun intelektual, zahir dan batin, fisik. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tidak selamanya betul. Buktinya maling sehat-sehat, koruptor sehat-sehat. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan murabbiyat, tarbiyah, an-numu wa ziyadah, bukan sekedar pertumbuhan fisik, tapi an-numu wa ziyadah, pertumbuhan intelektual. Seiring antara intelektual otak dengan spiritual hati.